Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yomi Fasmi Tanjung Bulu, SST MKes, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Anatomi Fisiologi kelas D3B. Yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, perkenalkan nama saya Ayu Triana Putri yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi anatomi fisiologi telinga. Adapun anggota kelompok saya adalah yang pertama, Pratiwi Purnamasa Ashari sebagai presentator pertama, Andi Windari sebagai presentator kedua, Siti Kalsum sebagai presentator ketiga, dan Sri Lestianingsi sebagai presentator keempat. Baik teman-teman, langsung saja penyampaian materi. Saya persilahkan untuk Pratiwi Purnama yang akan membacakan materi yang pertama. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator saya yang sangat cantik, yaitu Ayu Triana Putri. Langsung saja minta tolong slide-nya diganti. Oke, baik. Nah, kita ke penjelasan tentang telinga dulu. Telinga ini merupakan organ atau alat bantu dengar yang berperan dalam keseimbangan dan juga posisi tubuh. Telinga ini merupakan alat penerima gelombang suara atau gelombang udara, kemudian gelombang mekanik ini diubah menjadi impuls atau pulsa listrik dan diteruskan ke korteks pendengaran melalui saraf pendengaran. Kemudian slide selanjutnya. Nah, telinga ini terbagi menjadi 3 ya teman-teman, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan juga telinga bagian dalam. Telinga bagian luar itu terdiri dari auricle atau daun telinga, kemudian ada external auditory canal atau saluran telinga. Dapat teman-teman lihat di sini. Ini merupakan auricle. Yang panjang ini merupakan salurannya atau external auditory canal. Kemudian di bagian tengah atau bagian tengah telinga ada gendang telinga atau membran timpani. Nah, membran timpani ini yang membatasi antara telinga luar dan juga telinga bagian dalam. Yang harus diwaspadai yaitu terjadinya perforasi gendang telinga atau keadaan di mana gendang telinga robek. Ini biasanya terjadi apabila terlalu sering membersihkan telinga dengan cara yang salah seperti menggunakan cotton bud. Selanjutnya yaitu telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari 2 bagian utama yaitu cochlea dan juga canalis semicircularis. Di telinga tengah kita bisa menemukan 3 tulang terkecil yaitu malleus, incus, dan juga stapes. Nah, ketiga tulang ini dihubungkan oleh sendi yang namanya sendi sinovial. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Pratiwi Purnamasari. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada presentator kedua yaitu Andi Windari. Oke, terima kasih oleh kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya akan membawakan yaitu bagian-bagian pada telinga. Untuk pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pinna. Nah, pinna ini tersusun dari 3 kartilago, yaitu tulang rawan yang dilapisi oleh kulit dan berfungsi untuk menangkap gelombang suara dan menyalurkannya ke saluran telinga atau yang bisa disebut dengan meatus acousticus atau externus. Kemudian di saluran telinga, meatus acousticus externus merupakan saluran yang melalui tulang temporal dari eksterior ke membran timpani, yaitu membran tipis yang memisahkan telinga luar dengan telinga tengah. Dan kemudian ada malleus, incus, dan stapes yang berfungsi menghantarkan dan
memperkuat gelombang suara yang akan memfasilitasi perpindahan getaran dari membran timpani ke cairan yang ada di telinga bagian dalam. Nah, koklea ini sendiri berfungsi untuk mendengar suara, sementara kanalis, semisirkularis, dan vestibulu berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, kemudian selanjutnya di bagian ini saya akan menjelaskan tentang bagian atau anatomi pada bagian telinga. Bisa kalian lihat di bagian telinga luar ini ada yang dinamakan helix, scapa, triangular fossa, cartilage, dan kemudian ada yang disebut auricular labule. Kemudian di bagian saluran telinga ini ada yang dinamakan ear canal, dan ada juga dinamakan eardrum atau gendang pada telinga. Kemudian ada malleus, incus, dan semicular canals, dan bagian paling dalam ini yang dinamakan cochlea. Dan selanjutnya saya akan membahas pertama, yaitu pada bagian pada telinga luar yang berfungsi untuk menangkap gelombang suara, juga mampu melindungi membran timpani dari trauma dan benda asing dan efek termal. Dan di mana bagiannya ada yang disebut dengan helix seperti yang saya sebut tadi, ada lipatan anti helix, bisa dilihat pada gambar ini. Bisa kalian lihat di sini ada yang dinamakan helix, kemudian lipatan anti helix, dan ada anti helix di bagian bawah, dan kanalis auditorius eksternal di bagian telinga atau lubang pada saluran telinga saat mendengarkan gelombang suara. Dan ada lobus yang biasa kalian tempati untuk lobulus, yaitu tempat untuk menempati atau pada kalian saat memakai anting-anting. Nah, di bagian sini. Kemudian kita lanjut di slide selanjutnya. Oke, apa terlihat teman-teman? Oke, saya lanjut. Di bagian sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja pada bagian telinga. Nah, yang pertama, ketika kalian mendengarkan bunyi atau suara, suara akan menghasilkan gelombang bunyi di udara, kemudian bergerak menuju saluran sempit yang disebut dengan saluran telinga. Nah, teman-teman bisa lihat yang saya tunjuk ini adalah saluran pada telinga. Nah, kemudian pada saluran telinga yang sempit ini, gelombang bunyi kemudian mencapai gendang telinga. Nah, bisa kalian teman-teman di sini adalah gendang pada telinga. Setelah gendang telinga yang merupakan selaput berukuran setengah dari koin. Nah, apa suara saya terdengar? Iya, terdengar. Terdengar, iya. Maaf sebelumnya ya. Sampai di mana tadi? Ketika sampai di gendang telinga, gelombang bunyi ini akan membuat gendang telinga kita bergetar setelah menepati gendang telinga. Nah, selanjutnya akan menggetarkan telinga ke tulang kecil, yaitu malleus, incus, dan stapes. Bisa kalian lihat yang putih-putih ini, yaitu malleus, incus, dan stapes yang akan terhubung ke jendela oval. Nah, ini dia yang akan menghubungkan ke jendela oval. Nah, tulang-tulang ini akan menguatkan atau meningkatkan getaran bunyi, kemudian yang akan meneruskannya ke koklea. Ya, yang mana disebut koklea? Yang ini adalah yang disebut dengan koklea, yang berisi cairan yang berbentuk seperti siput dan memiliki ukuran sebesar kacang tanah. Koklea ini berisi cairan dan getaran dari bunyi yang membuatnya menjadi beriak dan menciptakan gelombang yang akan menjadikannya yang akan keluar dan akan menjadikannya sebagai yang disebut sebagai suara. Nah, ini adalah telinga tengah. Yang saya lingkari adalah telinga tengah, dan yang ini adalah telinga yang mencakup telinga dalam adalah koklea. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.
kasih kepada Saudari Windari. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Siti Kalsum sebagai presentator ketiga. Baik, terima kasih atas kesempatan moderator yang diberikan oleh moderator kepada saya. Saya akan memaparkan mengenai materi gangguan pada telinga. Pertama ada serumen, di mana serumen adalah penumpukan kotoran di liang telinga. Serumen akan mengikat kotoran dan menyebabkan aroma yang tidak disukai oleh serangga, sehingga serangga enggan untuk ke dalam liang telinga. Namun, pada gumpalan serumen yang menumpuk akan menyebabkan gangguan pendengaran berupa tuli konduktif. Nah, seperti yang kita lihat di slide, ini merupakan contoh dari gangguan serumen. Gangguan yang kedua yaitu otitis eksterna. Nah, otitis eksterna adalah infeksi saluran telinga luar yang terjadi dari gendang telinga sampai luar telinga. Kondisi ini disebabkan oleh air yang tersisa di telinga setelah berenang. Kondisi ini juga mengakibatkan lingkungan lembab yang membantu pertumbuhan bakteri atau jamur. Gangguan yang ketiga yaitu otomikosis. Otomikosis adalah infeksi liang telinga karena jamur. Gejala dari infeksi jamur ini biasanya ada rasa gatal dan rasa penuh di liang telinga, nyeri telinga, cairan encer, dan sedikit bau. Dan telinga seperti tersumbat, tapi sering juga ditemukan tanpa adanya keluhan. Gangguan pada telinga yang keempat yaitu kolesteatoma eksterna, di mana kolesteatoma eksterna ini terjadi pada liang telinga. Gejalanya berupa nyeri tumpul yang menahu dan otorea. Hal ini disebabkan karena invasi dari kolesteatoma ke tulang yang menimbulkan periosteitis. Pendengaran pada penderita biasanya normal dan ditemukan hanya pada satu sisi telinga. Penyakit ini sering menyerang pada usia tua. Gangguan telinga yang kelima yaitu tinnitus. Tinnitus adalah jenis penyakit telinga yang membuat orang yang menderita penyakit ini mendengar suara mendengung atau menderu. Nah, gangguan selanjutnya yaitu Meniere. Pada penyakit telinga ini menyerang bagian dari koklea, yaitu organ korti yang membengkak. Gangguan yang ketujuh yaitu neuroma akustikus. Adalah penyakit telinga berupa tumor jinak yang menyerang saraf vestibular atau saraf penghubung telinga dalam dengan otak. Penyakit telinga ini menyebabkan penderitanya mengalami gangguan pendengaran, pusing, sulit menelan makanan, mati rasa, kesemutan pada salah satu atau kedua sisi wajah, hingga hilang keseimbangan. Penyakit yang kedelapan yaitu penyakit otematoma. Merupakan penyakit yang menyerang daun telinga, di mana daun telinga mengalami penggumpalan darah. Gangguan perikonditis. Perikonditis ini terjadi karena luka atau cedera pada daun telinga. Biasanya cedera ini terjadi karena melakukan tindik pada daun telinga, cedera pada olahraga, gigitan serangga, luka bakar pada daun telinga, hingga infeksi telinga luar. Nah, mungkin sekian pemaparan saya tentang gangguan pada telinga. Saya kembalikan ke moderator. Ya. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti Kalsum. Selanjutnya selanjutnya akan dibacakan kepada Sri Lestianingsih sebagai presentator keempat. Slide selanjutnya.
terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan cara merawat telinga. Yang pertama, bersihkan dengan air hangat. Nah, jika kalian tidak memiliki riwayat gangguan telinga sebelumnya, sebaiknya bersihkan telinga secara rutin menggunakan kain bersih atau kasa steril dengan air hangat. Langkah-langkahnya yang pertama, pastikan kain atau kasa steril. Yang kedua, cuci tangan sebelum melepaskan kasa. Yang ketiga, setelah tangan bersih, balutkan kasa atau kain pada salah satu jari. Yang keempat, celupkan pada air hangat. Yang kelima, bersihkan telinga secara perlahan, mulai dari daun telinga hingga lipatan daun telinga bagian dalam. Yang keenam, jangan terlalu dalam saat membersihkan telinga, karena dapat berisiko menyebabkan cedera atau infeksi. Yang kedua, bersihkan telinga dengan baby oil. Selain dengan air hangat, kalian juga bisa membersihkan telinga bagian luar menggunakan baby oil. Nah, yang pertama, kalian bisa menggunakan kain atau kasa steril dengan cara yang hampir serupa dengan penggunaan air hangat. Yang kedua, kalian bisa menggunakan ketembat yang diteteskan baby oil, kemudian bersihkan bagian telinga luar saja. Yang ketiga, hindari membersihkan telinga dalam dengan ketembat untuk menghindari penumpukan kotoran pada telinga bagian dalam. Selain itu, pembersihan telinga bagian dalam dengan ketembat berisiko memicu cedera. Nah, yang ketiga, mengunjungi dokter THT. Earwax atau kotoran dalam telinga merupakan salah satu cara telinga untuk mencegah benda asing masuk ke dalam telinga. Namun, jika earwax sudah terlalu banyak atau menumpuk, mereka bisa memicu gangguan pendengaran. Oleh karena itu, sebaiknya kunjungi dokter THT untuk mengatasi masalah ini. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah terima kasih kepada Sri Lestianingsi. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok 8. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sudah nih guys, dadah. Terima kasih moderator.